Shalom dan salam damai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada petang hari ini, saya ingin berkongsi satu tajuk yang sangat penting bagi kita semua sebagai keluarga Kristen. Tajuk ini merupakan tajuk yang sangat penting, selalu dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan keluarga-keluarga Kristen, menghancurkan pelayanan kita, menghancurkan career perjalanan pelayanan kita, menghancurkan masa depan kita untuk dapat hidup kekal, menghancurkan segala usaha kita untuk bersama-sama dengan Tuhan. Jadi tajuk yang saya akan kongsikan pada malam hari ini adalah bolehkah bercerai? Jadi sebelum itu, mari kita baca firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-19 ayat 9. Ini perkataan Tuhan Yesus. Ketika itu, orang Yahudi bertanya kepada Tuhan, apakah diperbolehkan bercerai dalam apapun juga jenis keadaan atau alasan. Jadi soalan seperti ini kita harus kembali kepada seluruh Alkitab, pandangan seluruh Alkitab, supaya kita tidak tersilap mentafsir. Nah, kita pikir kecuali karena berzina itu lalu orang mengiyahkan. Jadi mari kita telusuri. Saya coba untuk menguraikan topik ini seringkas yang mungkin. Walaupun topik ini boleh diceritakan berjam-jam, tapi saya berharap saya dapat selesaikannya kurang daripada 10 menit. Jadi yang pertama ialah Matius pasal 19 ayat 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu berkawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Nah, untuk kita melihat diperbolehkan atau tidak, sebelum kita pergi kepada ayat yang lain, kita harus kembali kepada tradisi orang Yahudi. Perkataan berkawin ataupun berkawin ini di tradisi orang Yahudi ada dua jenis. Yang pertama adalah mereka yang betul-betul sudah berkawin, dan yang kedua adalah mereka yang baru bertunang, juga dikatakan berkawin. Nah, apakah perkataan boleh bercerai karena zina ini terjadi untuk kedua-dua ini, yaitu yang mereka yang sudah betul-betul berkawin dan yang bertunangan. Jadi kita pergi kepada perkataan asal daripada zina ini, berzinahan ini. Yang pertama ialah perkataan pornia. Pornia ini bermaksud percabulan. Percabulan itu sama ada dari segi kita berpikir boleh dikategorikan percabulan. Kita menonton film-film luca, juga itu percabulan, onani, dan sebagainya itu dikira percabulan. Nah, perkataan yang kedua ialah moikau. Namun sebelum itu, kalau kita lihat pornia ini, kalau semua jenis percabulan ini, yaitu pornia, kalau kita lakukan itu dan kita boleh bercerai, maka itu merupakan satu perkara yang sangat mengerikan. Maksudnya tidak ada yang bertahan dalam perkawinan itu. Tapi kita lihat perkataan yang kedua, yaitu moikau. Moikau ini lebih kepada mereka yang melakukan hubungan suami istri, tapi melakukan hubungan seks tanpa ada perkawinan. Okay? Ataupun mereka yang sudah berkawin melakukan hubungan seks dengan pasangan lain. Itu juga dikira perzinahan. Sekarang kita mau lihat perzinahan yang mana satukah yang dibenarkan
Nah, ini harus kita perhatikan. Sama ada yang pornia yang tadi itu ataupun yang moikau. Oke. Jadi, kita kembali kepada tradisi orang Yahudi. Dalam tradisi orang Yahudi tadi itu, perkawinan itu ada dua jenis yang dikatakan berkawin, yaitu mereka yang sudah kawin betul-betul dan mereka yang baru bertunang. Jadi, yang dibolehkan bercerai di sini ialah mereka yang baru bertunangan. Oke, saya ringkaskan ini. Ada banyak dia punya huraian ini, tapi saya ringkaskan. Mereka yang dibenarkan bercerai atau yang boleh diceraikan hanya mereka yang statusnya baru bertunangan. Sedangkan yang betul-betul sudah berkawin tidak boleh diceraikan. Jadi jangan kita tersilap untuk menilai lagi benda ini. Hari ini, walaupun saya jelaskan secara ringkas, tetapi saya yakin perkongsian ini cukup memberikan kita pengertian bahwa yang boleh bercerai ini hanyalah mereka yang baru bertunangan. Sebagai contoh, kisah Yusuf dan Maria. Apabila Yusuf mengetahui Maria tiba-tiba mengandung, sedangkan mereka baru bertunangan, Yusuf berencana menceraikan Maria secara diam-diam. Betulkah tidak? Alkitab mencatatkan begitu kan? Tetapi malaikat Tuhan mendatangi Yusuf dan mengatakan bahwa jangan takut Yusuf mengambil Maria sebagai istrimu, karena dia mengandung dari Roh Kudus. Nah, kenapa dikatakan bercerai? Dengan diam-diam Yusuf mau menceraikan Maria, sedangkan Yusuf baru bertunangan. Ini adalah buktinya bahwa perkataan berkawin itu juga dipakai bagi mereka yang baru bertunangan di dalam tradisi orang Yahudi. Nah, hanya ini yang dibenarkan bercerai. Yang sudah berkawin betul-betul tidak boleh bercerai. Coba kita lihat Matius 19 ayat yang ke-8. Kata Yesus kepada mereka, dia menjawab orang Yahudi itu yang bertanya kepada dia. Mereka berkata begini, kenapa Musa membenarkan perceraian dulu? Nah, lalu Yesus berkata, karena ketegaran hatimu, Matius pasal 19 ayat 8, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Perkataan dari Tuhan Yesus sendiri. Tidak ada perkataan Tuhan Yesus di sini yang sejak dari semula Allah membenarkan perceraian. Oke, jangan terperangkap dengan ayat karena zina itu. Zina itu hanya dibenarkan, perkataan zina itu hanya dibenarkan bercerai bagi mereka yang baru bertunangan. Oke. Jadi kalau mereka bercerai juga, ayah tiada jalan, mau cerai juga. Yang sudah kawin ini, mereka mau cerai juga. Tidak bangam sudah, asal di rumah tidak damai, mesti mau cerai. Tidak dibenarkan bercerai, hanya berpisah sahaja. Oke. Berpisah sahaja, mengambil waktu untuk bertenang, mengampuni dan berbalik. Atau kalau tidak, boleh juga tidak berbalik, tapi kamu tidak boleh kawin lagi. Kalau kamu kawin juga, berarti kamu. Jadi dengan alasan apa seseorang itu terlepas daripada hukum perkawinan? Hanya maut yang memisahkan, itu adalah hukumnya. Yang boleh menghalalkan perpisahan ataupun hukum perkawinan itu adalah kematian. Oke? Kalau kita ingat kembali, apabila kita melepaskan perjanjian perkawinan, di ujung daripada janji itu kita berkata, sehingga maut memisahkan. Dan ayat Alkitab juga mencatatkan, seseorang itu, kata Rasul Paulus,
terlepas daripada hukum perkawinan apabila pasangannya meninggal. Dia boleh kawin lagi dan tidak melanggar hukum Allah. Tetapi kalau salah satu pasangan itu masih hidup, lalu mereka berpisah, kedua-duanya tidak boleh kawin. Kalau salah satunya kawin, yang kawin itu dianggap berzina. Nah, betapa pentingnya perkawinan ini, sehingga Allah mengambil perjanjian pada perkawinan ini sebagai satu gambaran hubungan Allah dengan kita. Sehingga Allah berkata, aku adalah mempelai laki-laki dan kamu adalah mempelai perempuan. Janji perkawinan itu, walaupun dunia ini kita sign berapa karung surat cerai, ya sah di dunia ini. Tetapi di hadapan Allah, perjanjian itu tetap sah. Tidak akan terbatal. Tidak akan terbatal, saudara-saudara. Kamu tetap suami istri. Oke? Berapa karung pun surat cerai, di mana mahkamah pun kamu pergi, sign surat cerai. Kerajaan kasih kamu surat cerai, ya sah di sini. Tetapi bagi Allah, ianya sah. Ianya masih berjalan selagi kamu masih hidup. Jadi, kalau kamu kawin lagi, berarti kamu melanggar hukum perjanjian itu. Kamu sudah mengingkari perjanjian, kamu sudah tidak menghormati Allah. Oke? Kamu sudah tidak menghormati Allah dari segi perjanjian. Dan kegagalan untuk mengikuti ataupun menuruti perjanjian ini, maka murka Allah itu sudah turun atas kehidupan kita. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ringkasan daripada 13 menit sharing ini, saya harap dapat menyadarkan kita, bagi yang sudah kawin maupun yang baru mau mencari girlfriend atau boyfriend, mau merancang untuk kawin beberapa tahun akan datang ini, ingat bahwa video yang kita sharing pada kali ini memberi dasar kepada kita semua bahwa perceraian itu tidak pernah sah di dalam dunia ini kecuali kematian yang dapat memisahkan. Terima kasih saudara-saudara dimanapun kita berada sekarang ini dalam keadaan karantina ini. Semoga Tuhan menyertai memberkati kita dan melindungi kita senantiasa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.